Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Eh, Pada pelajaran hari ini, Bu Umi akan membawakan muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 3. Nah, anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, lalu penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia, dan juga kelainan otot pada manusia, serta penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Baik, kita lanjutkan ke materi kita yang pertama, Nana ya. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Bagaimana caranya, Nana, agar kesehatan alat gerak kita terus terjaga, gitu ya. Yang pertama adalah kalian makan makanan yang seimbang, artinya kalaupun bisa bergizi ya Nana. Namun jika memang tidak bisa, makanan itu cukup seimbang. Jadi kalian tidak boleh memilih-milih makanan, buah ya, lalu sayur-sayuran, ikan, vitamin, ya, minum susu. Kalau memang tidak ada, paling tidak minum air putih secukupnya, gitu ya Nak ya. Nah, ini adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Lalu berikutnya adalah berolahraga. Nah, olahraga itu juga penting guna memelihara kesehatan alat gerak. Jangan lupa sebelum melakukan gerak, kalian juga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera pada alat gerak kalian ya. Lalu sikap saat melakukan kegiatan juga harus tepat ya Nana. Kalau yang digambar ini, yang Bu Umi tunjuk ini adalah sikap yang tidak benar, sedangkan yang di depannya adalah sikap benar. Nah, lalu sikap ketika berjalan atau berdiri, tidak boleh membungkuk seperti ini, harus tegap. Nah, lalu juga ada lagi yaitu posisi saat kita tidur. Tidur juga merupakan cara memelihara kesehatan alat gerak anak-anak ya. Nah, ini semua adalah cara bagaimana kita memelihara kesehatan alat gerak yang kita miliki. Nah, oke. Selanjutnya yaitu penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, yang pertama ada retak dan patah tulang, kemudian skoliosis, lordosis, dan kifosis, lalu ada rakitis, kemudian osteoporosis. Nah, kita akan bahas satu-satu anak-anak ya. Baik, yang pertama adalah retak dan patah tulang. Nah, anak-anak ketahui bahwa nama lain dari retak tulang adalah fisura, sedangkan nama lain dari patah tulang adalah fraktura. Nah, apa itu retak dan patah tulang? Kelainan yang terjadi atau yang disebabkan oleh benturan benda keras. Nah, ini karena benturan benda keras atau karena biasanya bisa berupa kecelakaan ataupun jatuh gitu anak-anak ya. Nah, ini tadi fisura nama lain dari retak tulang dan fraktura nama lain dari patah tulang. Jadi anak-anak harus berhati-hati ketika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan alat gerak kalian. Nah, jadi jangan sampai tulang kalian itu terbentur benturan yang keras. Misalnya naik sepeda tidak boleh terlalu laju atau main bola menendang terlalu keras gitu ya, karena harus tahu penanganannya kalaupun memang demikian ya. Baik. Nah,
berikutnya adalah skoliosis dan kifosis. Nah, ini adalah kelainan yang terjadi pada tulang punggung. Nah, ini seperti gambar yang Bu Umi tampilkan, ada gambar yang normal. Ini lihat tulang punggungnya, maka dia akan lurus. Nah, ini nampak dari belakang anak-anak ya. Kemudian ini yang normal tampak dari samping. Ini normal juga ya. Nah, sedangkan ini yang nomor 2 dari kiri ini adalah namanya skiolosis. Nah, apa itu skiolosis? Skiolosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping ya, mengarah ke samping. Lalu apa itu lordosis? Yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh. Jadi tubuhnya ke depan. Lalu ada kifosis. Dan kifosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh. Nah, ini tampak membungkuk seperti tadi yang Bumi sampaikan, kita berjalan tidak boleh membungkuk, takutnya nanti terjadi kifosis seperti itu ya. Nah, ini adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan penyakit atau kelainan pada alat gerak kita atau alat gerak manusia. Baik, selanjutnya yaitu rakitis anak-anak. Jadi kelainan atau penyakit yang ini adalah rakitis. Nah, apa itu rakitis? Nah, rakitis itu adalah penyakit pada tulang yang disebabkan karena kekurangan gizi, yaitu fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, vitamin D ini pada dasarnya ada disediakan oleh alam, Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu menyediakan untuk kita biasanya sekitar jam 10 pagi. Usahakan kita untuk untuk menjemur diri. Jadi tulang akan mendapatkan asupan vitamin D. Nah, kalau fosfor dan kalsium biasa juga terdapat pada susu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian rakitis mengakibatkan tulang tidak tumbuh normal ya. Nah, karena apa? Karena tadi kekurangan gizi tadi ya, anak-anak ya. Sehingga pertumbuhan tulang menjadi tidak normal. Nah, apa dampak dari penyakit ini? Tulang kaki akan membentuk seperti huruf O atau X, seperti pada gambar di samping. Nah, ini ya anak-anak. Ini yang normal, sedangkan yang B ini rakitis bentuk O dan rakitis bentuk X ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan anak-anak ya. Nah, sehingga penurunnya kepadatan tulang ini karena tulang itu kekurangan fosfor dan kalsium ya. Jadi kekurangan dua ini anak-anak ya, dua vitamin ini gini ya, dua vitamin ini gitu ya. Lalu biasanya osteoporosis ini menyebabkan nyeri dan mudah patah ketika atau saat jatuh. Jadi karena tulang tadi kropos ya atau kepadatan tulangnya menurun sehingga tulang itu mudah patah gitu anak-anak ya. Nah, hati-hati anak-anakku sekalian, semoga kita dijauhkan dari jenis penyakit ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu kelainan pada otot pada manusia ya, kelainan otot pada manusia. Nah, ada hipertrofi ya anak-anak. Nah, hipertrofi ini adalah pembesaran otot anak-anak. Jadi hipertrofi merupakan pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Jadi kelainan ini dapat disebabkan karena bekerja secara terus-menerus ya. Jadi pembesaran otot atau lebih dikenal dengan hipertrofi ya. Oke, baik, berikutnya adalah atrofi. Kalau atrofi ini lawan dari hipertrofi yaitu mengecilnya
otot anak-anak ya, mengecilnya otot, kemudian lemah dan juga menurunnya fungsi dari otot. Nah, eh, kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, kemudian sirkulasi udara yang buruk dan otot tidak digunakan atau eh, karen- karena penyak apa namanya adanya penyakit yang merusak sel saraf otot. Jadi itu adalah penyebab dari atrofi. Nah, kemudian adalah stiff. Stiff itu nama lainnya adalah kaku leher. Biasanya menyerang pada otot bagian leher anak-anak ya. Nah, diakibatkan karena cedera otot, kemudian infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Itu penyebab dari stiff ya. Kemudian tetanus. Nah, tetanus ini disebabkan oleh virus bakteri atau infeksi bakteri yang bernama Clostridium tetani. Nah, biasanya penderita ini mengalami kejang ya dan yang berupa kekakuan otot ya. Kakunya otot menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, itu tadi kelainan pada otot sehingga anak-anak perlu memperhatikan atau menjaga otot yang ada pada tubuh masing-masing. Itu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak. Nah, apa saja? Nah, jadi umumnya gangguan kesehatan alat gerak ini merupakan bawaan sejak lahir. Jadi kita juga tidak perlu bersedih karena pasti Allah uh, dan juga pasti akan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Kita wajib terus dan selalu bersyukur dengan yang Allah berikan pada kita, gitu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya karena infeksi bakteri atau virus. Nah, ini juga menyebabkan kesehatan alat gerak kita terganggu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kebiasaan yang salah. Jadi kita melakukan sesuatu kemudian tanpa menyadarinya ternyata itu uh, hal yang salah yang menyebabkan gangguan pada alat gerak kita gitu ya. Baik. Nah, Bumi akan tunjukkan sebagian kecil kebiasaan yang salah yang menyebabkan gangguan kesehatan pada alat gerak kita. Nah, contohnya ini, membaca sambil berbaring, sambil tidur-tidur gitu ya, Nak ya. Ini juga tidak boleh ya. Ini tidak boleh ya. Jadi ini juga banyak hal, bisa juga alat indera kita atau penglihatan kita terganggu. Seperti ini nanti kalau terlalu sering begini juga mengakibatkan tulang belakang juga otot leher atau kaku leher ya atau stiff tadi juga bisa terjadi gitu ya. Kemudian sikap tidur ya, posisi tidur harus benar. Nggak boleh posisi tidur seperti ini tengkurap ya. Sehingga nanti organ tubuh yang lain tidak bisa berkembang atau tidak bisa bergerak dengan leluasa gitu ya. Jadi sebaiknya tidurlah dengan posisi miring ke kiri atau ke kanan atau juga boleh terlentang ya. Jadi tengkurap tidak disarankan anak-anak ya untuk menjaga organ tubuh bagian dada ya dan juga perut gitu ya anak-anak ya. Nah, juga ini akan mempengaruhi tulang belakang kalian. Nah, lalu membawa atau memikul bawaan atau beban yang terlalu berat juga tidak boleh. Kalaupun membawa, sikap tubuh kita harus tegap ya, tetap tegap ya, tidak boleh membungkuk karena beban yang terlalu berat kita bawa. Jadi bawalah barang secukupnya sesuai kemampuan kalian. Nah, lalu ini tadi sikap membaca, menulis ya yang terjadi pada tulang punggung ini juga tidak diperbolehkan. Jadi ada
aturannya harus tulang punggung belakang itu harus tegap, berdiri tegap, jarak antara objek atau buku baik yang akan ditulis atau dibaca itu 30 cm, sehingga itu cukup ya untuk menjaga tulang punggung bagian belakang kalian ya. Dan berikutnya adalah kita tidak boleh berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi ini adalah hal-hal yang tanpa kita sadari merupakan kebiasaan yang salah gitu. Nah, jadi untuk itu anak-anak, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara berolahraga ya. Kemudian tentu olahraganya secara teratur ya, mengkonsumsi sayuran dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan juga lingkungan sekitar. Nah, itu tadi anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan untuk materi IPA di tema 1 subtema 3. Setelah ini anak-anak tetap mengerjakan tugas ya yang akan Bu Umi sampaikan sebagai berikut. Baik, jadi tugas IPA yang pertama silahkan buka buku penanya halaman 55 ya. Nanti itu untuk penilaian KD 4.1 ya, halaman 55. Nah, 55 di situ anak-anak kalian diminta untuk kan mempresentasikan, jadi tidak perlu, cukup menjawab beberapa gambar ya, gambar sikap ya, atau gambar kebiasaan yang benar seperti apa gitu ya. Silahkan dibaca nanti poin untuk nomor 5 dan 6 tidak usah dikerjakan. Lalu kerjakan Bu Pena halaman 56 sampai 57 nanti untuk pengambilan nilai KD 3.1. Kemudian juga kerjakan Bu Pena halaman 66 untuk penilaian untuk pengambilan nilai KD 3.1. Kemudian kerjakan juga Bu Pena halaman 69 ya. Juga sama, masih pengambilan nilai pengetahuan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk kelas 5B tugasnya tetap dikirim di classroom ya. Dan untuk kelas yang lain silahkan mengikuti aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Demikian anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Terus jaga kesehatan diri, patuhi protokol kesehatan, dan juga teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bu Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.